Oke, Olin. Sekarang kita masuk dulu di sini ya. Selamat malam ya. Di perpindahan kalor ya. Nah, kalor itu boleh dibilang juga namanya panas. Energi panas itu namanya kalor. Nah, panas itu cara berpindahnya itu ada tiga macam ya. Jadi kalau misalnya Olin punya batang besi begini ya. Ini ada besi. Kemudian habis itu eh ada lilin ya. Ntar lilinnya pakai warna kuning deh ya. Lalu ini ada lilin. Kemudian habis itu lilinnya ini dikasih nyala gitu ya. Dikasih nyala. Seperti ini. Ini menyala lilinnya. Ini bagian yang ujung depan kita sebut di sini adalah bagian A. Atau pakai sendok boleh lah. Aulin pakai sendok gitu ya. Lalu di sini bagian B. Sendoknya dipanaskan di atas lilin. Lama-lama kira-kira pegangan sendoknya itu terasa panas enggak? Panas. Berarti ini terjadi aliran kalor. Ada Ki yang mengalir tiap satu satuan waktu, ya. Nah, sekarang aliran kalor ini melalui zat padat. Ini wujud zatnya adalah ini adalah zat padat ya. Ini zat padat. Padat. Nah, aliran ini kita namakan dengan aliran kalor secara konduksi. Ya, aliran kalor secara konduksi. Jadi, aliran kalor secara konduksi itu namanya kalor itu berpindah melalui mediumnya adalah zat padat. Jadi, kalor itu untuk berpindah ini secara konduksi itu memerlukan medium, mediumnya namanya zat padat. Nah, terus lagi. Misalnya Olin punya eh, panci ini ya, anggaplah ini panci. Kemudian pancinya ini diisi dengan air ya, diisi dengan air. Nah, ini diisi dengan air nih. Ya, seperti ini. Lalu kita panaskan ini ya. Kita kasih panas ya, kita kasih panas. Jadi dipanaskan ini, dipanaskan. Ada api gitu ya, ini dipanaskan ya, dipanaskan ini. Nah, misalnya adalah kompornya di sini. Nah, nanti kalau Olin perhatikan, itu ada apa? Titik-titik airnya ini ya, lama-lama itu makin banyak nih ya. Nah, kalau misalnya Olin kasih apa ya? Ada misalnya serbuk atau apa ya yang gampang bergerak gitulah, serbuk-serbuk gitu ya. Pasir-pasir apa gitu. Itu nanti pasir-pasirnya lama-lama akan bergerak, 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 bergerak. Nah, arah putaran geraknya itu dari yang panas menuju ke yang kurang panas. Jadi naik, 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 naik gitu ya. Nah, aliran kalor ini melalui zat cair. Ini zatnya namanya zat cair. Nah, ini itu artinya aliran kalor itu secara konveksi. Bisa juga misalnya ada kertas dibakar ya, ini ada kertas dibakar. Ya, ini dibakar, kemudian kita buat satu cerobong di sini ya. Lalu ini ada cerobongnya di sini, itu nanti juga asapnya akan masuk, dia akan mengalir ke sana, ya, akan mengalir. Nah, ini juga aliran secara konveksi. Nah, secara konveksi itu tidak hanya terjadi dalam zat cair. Nah, biasa Olin itu kalau ada di pinggir pantai, itu biasa ada merasakan hembusan angin tidak? Iya. Itu juga merupakan aliran kalor secara konveksi. Nah, terjadinya angin darat, angin laut itu adalah perpindahan kalor secara konveksi. Ingat, kalor itu akan berpindah dari suhu yang tinggi menuju ke suhu yang rendah. Itu konveksi. Nah, sekarang Olin tahu nggak tempatnya matahari ada di mana? Timur. Oh, tempatnya matahari ada di atas sana. Terbitnya dari arah timur, ya kan? Nah, jadi itu kalau berdasarkan susunan planet-planet itu matahari itu kan jauh sekali kan? Nah, terus misalnya ini kita ada di bumi nih, ini kita ada di bumi. Ini adalah mataharinya gitu ya. Nah,
Di luar bumi itu ada udara enggak? Tidak. Tidak ada. Di sini kan hampa udara. Hampa udara. Ya, tadi ini kan kalor bisa mengalir melalui zat padat namanya konduksi. Kalau melalui zat cair atau melalui udara itu namanya konveksi. Tetapi ini hampa udara. Kalau hampa udara itu kan berarti tidak ada medium. Tetapi kita yang di bumi itu merasakan panasnya matahari enggak? Iya. Ya. Nah, pancaran energi kalor daripada matahari yang terasa sampai di kulitnya kita ini tidak melalui medium, artinya melewati ruang hampa, hampa udara. Nah, pancaran ini itu namanya secara radiasi. Jadi aliran kalor secara radiasi itu tidak memerlukan medium. Lalu kalau misalnya kita ada di dekat api unggun, kita ada di dekat api unggun itu kita bisa merasakan panasnya atau hangatnya api unggun dari sekitarnya. Iya. Nah, padahal kita kan tidak menyentuh itu api unggunnya kan, tapi Iya. panasnya sampai di tangannya kita, atau sampai di tubuhnya kita supaya kita jadi hangat gitu. Nah, itu juga pancarannya secara radiasi. Ya, oke? Nah, sekarang Oke. kompor ada lagi namanya induksi itu ya. Sudah ada itu kompor induksi ya. Ya, cuma kalau aliran kalor ini ya, aliran kalor itu ada tiga macam, yaitu ada secara konduksi, ada konveksi, dan radiasi. Konduksi itu dia mengalir melalui zat padat. Konveksi itu mengalirnya kalornya itu melalui zat cair atau udara. Kemudian ada juga yang secara radiasi seperti itu ya. Nah, berikut ini merupakan perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi tadi zatnya yang apa? Yang mengantarkan mediumnya itu apa? Zat apa? Padat. Padat kan? Oke. Nah, sekarang kalau cerobong asap, asapnya keluar, itu melalui zat padat atau tidak? Tidak. Tidak. Itu melalui apa? Udara. Darah. Ya, udara. Berarti ini bukan, ya. Nah, sekarang berarti ini apa? Konduksi, konveksi atau radiasi? Konveksi. Konveksi, betul. Pengeringan teh atau kopi dalam oven atau kopi dalam oven. Jadi ovennya dikasih panas tuh. Ovennya dikasih panas, kemudian daun-daun tehnya ada di dalam. Ah, Radiasi. itu masih dengan radiasi. Oke, nah kemudian pancaran matahari ini juga secara radiasi. Yang paling tepat Biasa. itu ini, panasnya sendok pada saat mengaduk air panas. Ya, nah ini berarti secara konduksi ya. Jadi yang benar ini ya. Jadi konduksi itu alirannya melalui zat padat mediumnya. Oke? Bisa dimengerti? Oke. Ya. Bisa. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Ini kamu belum belajar nih di SD ya. Di SD belum belajar. Ini namanya pemuaian panjang. Jadi suatu benda itu kalau dipanaskan, ini ya ada benda, ini dipanaskan. Jadi ini ada api gitu ya, dipanaskan nih. Maka benda ini akan mengalami pemuaian. Pemuaian itu artinya berarti bertambah panjang ya. Kalau batang ini menjadi bertambah panjang, kalau bentuknya luasan bertambah luas, kalau air dipanaskan itu akan bertambah volumenya. Jadi pemuaian itu dibagi menjadi tiga macam ya. Ada pemuaian, jadi pemuaian itu ada di tiga macam. Ada yang pemuaian panjang, kemudian ada yang namanya pemuaian luas, lalu ada yang pemuaian volume atau ruang ya, volume. Ya. Nah, untuk soal ini adalah pemuaian panjang. Nah, kalau Olin perhatikan kabel-kabel yang dipasang di jalanan itu agak melengkung atau kencang sekali. Melengkung. Agak melengkung. Itu tujuannya apa? Tujuannya kalau suhunya turun di malam hari, kalau suhunya naik, benda memuai. Kalau suhunya turun berarti benda akan apa? Lawannya memuai Mengecil. apa? Menyusut. Nah, mengecil ya. Nah, menyusut berarti panjangnya menjadi lebih kecil. Nah, ini untuk menjaga itu supaya apa? Pada saat
suhunya turun di malam hari, ini kabel-kabelnya menyusutnya itu tidak sampai bikin kabelnya putus. Gitu ya, tidak sampai bikin kabel putus. Kalaupun terlalu kencang memasangnya, ya, ya itu akan menyebabkan nanti bisa putus gitu. Nah, kemudian Olin pernah pergi di kereta api, enggak rel kereta api? Pernah. Pernah. Nah, di antara satu rel dengan rel yang lain itu apakah tersambung rapat? Tidak. Tidak, ada celah, ya. Ada celah antara satu rel dengan rel yang lain. Ini ada celahnya. Tujuannya apa? Kalau suhunya naik, ya, suhunya naik, ini relnya itu ada tempat untuk memuai. Kenapa? Harus ada tempat untuk memuai. Bayangkan kalau ini suhunya naik, ini memuai, ini memuai. Nanti akibatnya apa? Ini bisa melengkung. Kalau melengkung ada kereta lewat, keretanya bisa celaka enggak? Iya. Ya, bisa menyebabkan kecelakaan. Jadi tujuan untuk apa namanya membuat celah di antara rel itu adalah untuk itu, ya, supaya ada ruang untuk pemuaian agar rel kereta apinya tidak melengkung dan tidak menyebabkan kecelakaan. Sama aja lagi itu di pemasangan jendela ya. Kalau kita punya jendela, rumah biasa kan ada jendelanya kan, jendela kaca gitu ya. Itu terbuat dari kayu ini. Hmm. Kemudian di dalamnya ada kaca. Tetapi kacanya itu tidak persis sama besarnya dengan jendelanya, apa dengan bingkainya. Itu harus ada celahnya sedikit. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu supaya pada saat terjadi pemuaian, kacanya ini ada tempat untuk memuainya dan tidak menyebabkan kaca itu menjadi pecah. Ya, itu tujuannya. Nah, oke. Sekarang kita berbicara tentang pemuaian panjang ya. Di pemuaian panjang itu ada namanya panjang benda mula-mula. Jadi ini panjang benda mula-mula, ini suhunya itu dalam suhu misalnya di sini adalah T1 ya. Kemudian suhunya dinaikkan. Kalau suhunya dinaikkan, maka ini itu akan bertambah panjang. Ah, anggaplah seperti ini pertambahan panjang. Kalau diturunkan ya akan menyusut. Jadi ini adalah suhunya adalah T2. Berarti di sini ada perubahan suhu ya, ada perubahan suhu. Untuk cari perubahan suhunya delta T itu sama dengan suhu akhir T2 dikurangi dengan suhu awal atau T1. Nah, panjang mula-mula ya, panjang mula-mula daripada batang ini ya, anggaplah batang logam itu kita sebut dengan L1. Kemudian panjang akhirnya yang ini ya baik itu menjadi lebih panjang atau lebih pendek. Kalau menyusut berarti suhunya lebih kecil ya. Nah, ini adalah panjangnya kita sebut dengan L2. Nah, tetapan pertambahan panjang pada eh, pemuaian ini pada logam itu disebut dengan alfa. Nah, alfa ini namanya adalah koefisien muai, muai panjang. Ya, koefisien muai panjang. Nah, rumus yang menghubungkan antara panjang akhir dengan panjang awal, koefisien muai panjang dan perubahan suhu itu dirumuskan L2 sama saja dengan L1 kita kalikan dengan 1 ditambah dengan alfa delta T. Delta T itu adalah perubahan suhu ya. Atau boleh ditulis ini sama dengan L1 ditambah L1 kali alfa kali delta T. Jadi ini adalah L2. Berarti ini sama dengan L1. Nah, L1 kali alfa dari delta T ini adalah pertambahan panjang. Pertambahan panjangnya itu kita sebut dengan delta L. Jadi ini L2 sama saja dengan L1 ditambah dengan delta L. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ya, jadi delta L itu adalah pertambahan panjang. Oke? Nah, sekarang kita lihat soalnya nih di sini ya. Kita lihat soalnya di sini. Batang logam panjang awalnya adalah 12 cm. Jadi ini ada
batang panjang awalnya itu adalah 12 cm ya. Ini 12 cm, suhunya adalah 110 derajat Celcius. Berarti ini adalah T1 sama dengan 110 derajat Celcius, L1 sama dengan 12 cm. Kemudian mengalami pertambahan panjang. Tadi pertambahan panjang itu apa? Delta L kan? Nah, pertambahan panjangnya ini sama dengan 0,0288 meter. Jika koefisien mue panjang ini adalah alfa, ya, itu sama dengan 0,0004 meter. Ditanyakan berapakah suhu awal batang tersebut. Nah, sekarang untuk pertambahan panjang tadi delta L. Delta L itu kan sama dengan apa? L1 dikalikan alfa dikalikan dengan delta T kan? Karena yang Iya. kita yang ditanya itu adalah suhunya, berarti kita yang carinya cari delta T. Berarti delta T-nya ini sama saja dengan delta L dibagi dengan L1 kita kalikan alfa. Oke, delta L-nya ini dalam meter ya. Ini berarti 0,0288 meter. Ini kok dalam meter ini. Sorry, pertambahan panjang, koefisien W panjang ini salah ini. Soalnya salah, bukan meter ya. Per derajat Celcius ini harusnya. Soalnya salah tulis itu. Hah? Koefisien W itu per derajat Celcius satuannya. Ini per derajat Celcius. Oke. Nah, ini berarti kita bagi dengan L1-nya ini 12 cm dikalikan dengan alfa. Ya, dikalikan dengan alfa. Nah, meter ini karena ini dalam senti berarti ini yang kita ubah saja dalam sentimeter. Maka ini sama dengan berapa? Kali 100. 0,0288 kali 100. 288. 2,88 cm kan? Ya kan? Ya, ini Iya. dibagi dengan 12 cm. Ini alfanya kita ganti tadi dengan angka berapa alfa? nol nol koma koma nol 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 empat per derajat Celcius ya. Nah, ini 0,004 itu kita boleh tulis jadi 4 per berapa? 1000 kan, derajat Celcius kan? Nah, jadi ini senti dengan senti kita coret. Senti dengan senti kita coret, maka kita dapat nanti di sini delta T. Delta T ini boleh dirubah juga jadi 288 per 100 ya boleh, nggak apa-apa ya. Berarti sama dengan 288 per 100 dikalikan dengan ini seribunya naik, nggak apa-apa. Sentinya kan udah hilang. Berarti ini 1000 derajat Celcius per berarti 12 dikalikan dengan 4 gitu. Nah, ada yang bisa dicoret lagi enggak? ada. Nolnya 2 dicoret, ini dicoret ya. Berarti ini 10 ya. Nah, sekarang 22,88 bagi 4 bisa enggak? Bisa ya? Bisa. 72 kan? Du- 72 dicoret dengan 12 bisa enggak? Bisa. Bisa, 6 ya? 6. Oke. 6 kali 10 berarti? 60 derajat 60 Celcius. derajat Celcius. Nah, tadi delta T itu kan sama saja dengan T2 dikurangi dengan T1 kan? Ya kan? Iya. Ya, terus ini tunggu dulu. Ini pada suhu mengalami pertambahan panjang jika kenapa suhu awal logam? Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu ditanyakan suhu awal logam, maka yang ditanyakan sebetulnya adalah T1 nih. Jadi yang di sini ini adalah T2 nih. Ya, karena ini kan hasilnya lebih kecil semua. Jadi ini berarti T2 sama dengan ini. Oke, berarti untuk cari T1, maka ini pindah sini. Jadi nanti T1 sama dengan T2 dikurangi dengan delta T. Nah, T2-nya itu sama dengan 110 derajat Celcius dikurangi 60 derajat Celcius. Berarti sama dengan berapa?
lima derajat 50 Celcius. derajat Celcius. Itu cara mencarinya seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, gitu. Ya, Nah, gimana? Kak, Ada pertanyaan enggak? kenapa itu yang T1 bukannya sudah dapatnya 60 cm, kenapa harus Oh, yang bukan T1 60 ini? cm ini. Ini 60 derajat Celcius. Ini delta T itu artinya perubahan suhu. Delta T itu perubahan suhu. Karena ini kan diketahui kan delta L, pertambahan panjangnya, ya kan? Nah, ini delta T itu adalah perubahan suhu. Delta T itu suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Yang ditanyakan suhu awal berarti T1. Ini panjang pada suhu ini 110 derajat Celcius itu yang sama dengan 12 sentinya itu. Ya. Jadi ini berarti L ini ya. Eh, L harusnya sih di sini L2 ini harusnya. Ya, harusnya. Karena kalau yang ditanyakan, ini kalau mengalami pertambahan panjang ini, berarti harusnya ditanyakan itu adalah T2-nya. T2, tapi ini kan jawabannya ini kan lebih kecil semua dari 110 gitu. Gitu. Seperti itu. Oke? Oke. Ya, ya. Ada pertanyaan lain lagi ndak? Ini misalnya lain laginya gini. Jadi misalnya ada sebuah batang, ya. Misalnya ini batang logam, anggaplah dia memiliki panjang misalnya 12 cm pada suhu misalnya 30 derajat Celcius. Kemudian di siang hari itu suhunya naik sampai di angka 50 derajat Celcius. Lalu misalnya koefisien muai panjangnya alfanya sama dengan 0,0005 per derajat Celcius. Yang ditanyakan berapakah panjang batang pada suhu jika suhunya sama dengan 50 derajat Celcius, pertambahan panjangnya sama dengan berapa dan panjang akhirnya berapa? Berarti ini L2 sama dengan berapa? Jadi di sini berarti yang 30 derajat Celcius itu adalah T1. T1 sama dengan 30 derajat Celcius, lalu T2 sama dengan 50 derajat Celcius. Berarti delta T itu sama dengan T2 dikurangi T1, maka ini sama dengan 50 derajat Celcius dikurangi 30 derajat Celcius, maka ini sama dengan 20 derajat Celcius. Oke? Nah, cari pertambahan panjang. Rumusnya pertambahan panjang tadi adalah delta L, itu sama dengan L1 dikalikan dengan alfa, kita kalikan dengan delta T. L1-nya adalah 12 cm. Berarti ini 12 cm kali 0,0005 per derajat Celcius, kita kalikan dengan 20 derajat Celcius. Maka di sini derajat Celciusnya hilang nih. Ini dengan ini hilang. Ya. Nah, sekarang yang kamu kali ini. 12 dikali 5 dikali 20. Berapa? 5 kali 20 berapa? Hmm, 5 kali 100. 20, 100. 100 kali 12 berapa? 1200. 1200 kan. Nah, kita lihat ini berapa angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4. Hitung dari belakang. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti komanya ada di sini. Koma, maka di sini 0, koma. Satuannya sentimeter. Berarti pertambahan panjangnya 0,12 cm. Maka panjang akhirnya L2 itu berarti sama dengan L1 ditambah delta L. Berarti sama dengan 12 cm ditambah 0,12 cm berarti sama dengan 12,12 cm. Begitu. Oke? Bisa? Oke. Ya, ya itu tentang pemuaian panjang. Nanti sebetulnya ada pemuaian luas ya. Pemuaian luas, kalau pemuaian luas itu koefisien muainya itu beta. Rumusnya itu A2 sama dengan A1 ditambah dengan A1 kali beta kali delta T. Nah, berarti yang ini adalah delta A, pertambahan luas. Betanya itu nilainya sama dengan 2 dikalikan alfa. Gitu ya. Kalau pemuaian volume ini nanti pakai gamma. Gamma itu sama dengan 3 alfa.
Berarti V2 itu sama dengan V1 ditambah V1 dikalikan gamma kali delta T. Nah, ini berarti yang ini adalah delta V, perubahan volume. Mudah-mudahan nggak sampai ke sini, mudah-mudahan. Ya, oke? Bisa? Bisa. Oke, kita mau belajar yang lain dulu ya. Nanti kalau yang mana lagi mau belajar, kita pelajari lagi. Oh, ini apa ini? Berjalan-jalan ke daratan ini. Ini tekanan udara ini. Mau dipelajari enggak ini yang nomor 20? Tapi enggak lengkap soalnya. Pernahkah Anda berjalan ke daratan tinggi? Setiap kenaikan 100 meter dari permukaan air laut itu tekanan udara itu akan berkurang 1 mm Hg. Jadi misalnya gini, kalau di permukaan air laut ya, yang ini ya, ini misalnya kita ada gunung ini ya, ada gunung. Nah, kemudian di sini air laut. Tekanan di permukaan air laut ini P0 itu sama dengan 76 cm Hg. Sentimeter Hg itu artinya Hg itu raksa. Jadi di air laut itu kalau kita memasang tabung ya, pipa yang panjang ya, namanya pipa Torricelli karena yang meneliti itu adalah Torricelli di permukaan air laut ya, itu dia menggunakan raksa ya, dia pakai raksa. Jadi ini ada raksa, raksa itu biasanya warnanya itu perak ya, cuma nggak bisa bikin warna perak nih, bikin pakai warna apa? Ya udahlah pakai ini nggak apa-apa ya. Ini raksanya di dalam tabung terbuka. Kemudian Torricelli itu menggunakan tabung kaca ya, tabung kaca, tabung kaca. Nah, dia pakai tabung kaca seperti ini. Lalu diisi dulu dengan raksa ya. Kemudian dikasih balik. Ini tertutup di sini. Ternyata, ternyata ketinggiannya ya, ketinggian raksa di atas permukaan raksa yang ada di dalam ini itu tingginya adalah 76 cm. Ini tingginya 76 cm. Jadi, Torricelli mengambil kesimpulan bahwa tekanan udara di permukaan air laut sama dengan 76 cm Hg. Jadi ini Hg ini adalah raksa gitu. Nah, setiap naik 100 meter, naik ke atas 100 meter, itu tekanannya itu berkurang 1 mm Hg. Nah, ini berkurangnya. Ini delta P-nya sama dengan 1 mm Hg berkurang. Jadi misalnya kalau kita berada di ketinggian misalnya 2000 meter, 2000 meter. Sekarang pertanyaannya berapa tekanan udara di sini? Nah, makanya kalau kita ke Malino itu tekanan udaranya itu lebih rendah dibandingkan dengan tekanan udara di permukaan air laut. Itu jadi kalau kita mendidihkan air di Malino itu nggak sampai 100 derajat Celcius dia sudah mendidih karena tekanannya lebih kecil gitu. Jadi untuk cari tekanan ini maka kita harus cari delta P-nya dulu. Delta P-nya berarti sama dengan ketinggian dibagi dengan 100 meter kita kalikan 1 mm Hg. Berarti sama dengan 2000 meter dibagi dengan 100 meter kita kalikan 1 mm Hg. Coret, coret. Berarti sama dengan 20 ya. 20 mm Hg atau sama dengan 2 cm Hg. Jadi tekanan udaranya P-nya itu sama dengan P0 dikurangi dengan delta P. Maka sama dengan 76 cm Hg kita kurangi 2 cm Hg. Berarti tekanan udaranya sama dengan 74 cm Hg, cm air raksa gitu. Oke? Oke. Ya, tapi tidak ada tekanan udara minus ya. Hampa udara itu tekanannya nol ya. Itu hampa udara tekanan nol, jadi tidak ada tekanan minus. Nah ini suhu campuran kalor ya untuk mencari suhu campuran. Nah, mencari suhu campuran itu kita harus kenal dulu tentang kalor. Kalor itu rumusnya Q dirumuskan itu sama dengan
M dikalikan C dikalikan dengan delta T. Delta T itu perubahan suhu, M itu massa, kemudian C itu adalah kalor jenis. Nah, kalor itu kalau misalnya kita punya air panas ya, ada air panas, ini air panas, air panas. Kemudian di sini ada air dingin. Lalu kita campur jadi satu. Airnya jadi apa? Jadi Hangat. hangat ya. Air hangat ya. Kalau misalnya di sini air panasnya 100 derajat Celcius, air dinginnya misalnya 20 derajat Celcius. Kira-kira suhu air hangat ini ada di mana? 80 derajat Celcius. Di antara 100 dengan 20 kan? Dua- Ini jadi suhu suhu campurannya itu kan antara 20 derajat Celcius dengan 100 derajat Celcius. Kita belum tahu sama dengan berapa karena kita tidak tahu berapa masanya. Nah, ini berarti ada yang melepaskan kalor, ada yang menyerap kalor. Yang melepas kalor kira-kira air panas atau air dingin? Air dingin. Air dingin melepas panas. Kalau dia melepas panas berarti dia mengalami penurunan suhu. Nah, air yang dingin jadi hangat, mengalami penurunan suhu atau kenaikan suhu. Kenaikan suhu. Kenaikan suhu, kalau dia mengalami kenaikan suhu berarti kita menyerap kalor. Berarti air dingin ini menyerap kalor. Air panasnya dari suhu 100 sampai menjadi di bawah 100 berarti dia mengalami penurunan atau kenaikan. Penurunan. Penurunan, kalau dia mengalami penurunan suhu berarti air panas ini dia melepas kalor. Ya. Nah, ini asas Black ya. Si Black itu ya. Asas Black, namanya Black ini. Nah, asas Black itu menyatakan bahwa banyak kalor yang diserap itu sama saja dengan banyak kalor yang dilepas. Khusus untuk di aliran kalor itu delta T-nya itu bukan lagi suhu akhir dikurang suhu awal, tetapi suhu tinggi dikurangi dengan suhu rendah. Ya, sekarang ini TA-nya kan antara 100 dengan 20 kan? Berarti lebih rendah atau lebih tinggi dari 100? Lebih. Rendah, lebih rendah ya. Kita sebut aja di sini adalah T1, yang ini kita sebut di sini adalah T2. Nah, untuk air panas itu berarti delta T-nya yang melepas kalor ya. Delta T1 ini sama saja dengan 100 derajat Celcius dikurangi dengan T akhir. Lalu yang di sini berarti delta T2, delta T air dingin itu berarti sama dengan T akhir dikurangi dengan 20 derajat Celcius atau suhu mula-mulanya ini berapa? Nah, yang menyerap kalor itu adalah air dingin, berarti ini Q2. Yang melepas kalor adalah air panas, berarti ini Q1. Maka ini kita kasih masuk di sini. M2 C kali delta T2 sama dengan M1 C kali delta T1. Suhunya sama apa bendanya sama-sama air, berarti kalor jenisnya sama, maka ini C-nya boleh dicoret. Jadi di sini M2 delta T2 sama dengan M1 delta T1. Nah, kita kasih masuk nih ya. Jadi kita kasih masuk di sini untuk M2 ini dikalikan dengan delta T2-nya itu adalah T akhir dikurangi dengan T2. Yang di sini berarti M1 dikalikan dengan delta T1-nya adalah T1 dikurangi dengan T akhir. Ini dikeluarin semua nih. Jadi di sini M2 T akhir dikurangi dengan M2 T2 sama saja dengan M1 T1 dikurangi M1 T akhir. Ini pindah sini. M2 T akhir ditambah dengan M1 T akhir sama dengan M1 T1 ditambah dengan M2 T2. T akhirnya dikeluarin, ini berarti dikalikan dengan M1 ditambah dengan M2. Ini sama dengan M1 T1 ditambah dengan M2 T2. Berarti T akhirnya nanti sama dengan
M1 T1 ditambah dengan M2 T2 dibagi dengan M1 ditambah dengan M2. Akan tetapi, jika massa airnya sama, ya, massa airnya ini semuanya sama. Kalau massanya sama, berarti nanti bisa langsung di apa namanya? Dicoret massanya, ya. Jadi di sini T akhirnya karena masanya sama, jika M1 sama dengan M2, maka T akhirnya itu boleh langsung ini. Sama dengan apa? T1 ditambah dengan T2, kita bagi saja langsung dengan angka 2, begitu. Ya. Karena M1 sama dengan M2 ini sama dengan M gitu ya. Berarti T akhir sama dengan MT1 ditambah dengan MT2 dibagi dengan M ditambah M. Maka ini sama dengan M dikalikan T1 tambah T2 dibagi dengan 2M. M-nya coret. Berarti ini sama dengan T1 ditambah dengan T2 dibagi 2. Jadi untuk yang di sini, kalau A dicampur dengan B, A campur dengan B, 10 A dicampur dengan ini ya B ya cocok ya. 10 dicampur dengan 20. Ini kan masanya semua sama. Berarti kalau A plus B, maka suhu akhirnya 10 tambah 20 dibagi 2. Berarti berapa derajat? 10 tambah 20, 15. 15 derajat. 15. Oke. Itu kalau A ditambah dengan B. Kemudian kalau A ditambah dengan C. A tambah C. A tambah C. Ini. 20 derajat. Wait, wait, wait. Nah, A tambah C berarti sama dengan berapa? 20 ya. 20 derajat. Oke. Kalau A ditambah C berarti suhu akhirnya sama dengan 10 tambah 30 per 2. Berarti sama dengan 20 derajat. Oke. Kemudian apa lagi nih? Bentar. Ah, A tambah C 20 derajat. Oh, ini berarti sudah langsung betul itu. Ya, sudah langsung betul ini. Berarti A ditambah C. Kalau B ditambah D, B tambah D, harusnya berapa? Tambah D. Iya, B 7. ditambah D. 35. 35. Kalau C ditambah E. Ditambah E. Mm-mm. C dan E. 40. 40. Kalau D tambah E. 45. Berarti sudah bisa. Oke, ya itu untuk cari suhu campuran. Tetapi nanti kalau massa jenisnya berbeda, itu lain cerita lagi ya. Ini kalau massa jenisnya sama. Kalau massa jenisnya beda dan massanya beda, itu beda lagi ceritanya. Untuk cari suhu akhir ya. Jadi kalau cari suhu akhir, kalau misalnya row-nya beda, apa massa jenisnya beda, kemudian masanya beda, maka rumus cepatnya T akhir itu sama dengan M1 T1 C1 ditambah dengan M2 T2 C2 kita bagi dengan M1 C1 ditambah M2 C2. Misalnya yang di sini adalah air, yang di sini adalah logam, ya. Berarti gitu, ya. Pakai ini ya. Oke, bisa? Diingat ya. Jangan lupa ya. Oke. Yes. Yes. Gimana? C itu apa? C itu Hah? yang tadi apa? C itu kalor jenis. C. C kalor jenis. Jadi untuk kalor jenis air ya untuk C-nya air itu sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius atau sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius atau sama dengan 1.000 kilokalori per gram derajat Celcius. Tetapi kalau pergi di kilogram pakai ini. 1.000 ya cocok. Ya, begitu. Jadi kalau dalam Joule per kilogram derajat Celcius berarti ini ya, ini yang C-nya ini. Kalor jenis.
Nah, nanti sebentar ada di bagian bawah itu, ya, ada di bagian bawah tentang kalor. Untuk perhitungan kalor itu soal berikutnya ya. C itu kalor jenis.